Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ribita Surni dengan NIM 2305819 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar kewirausahaan pada pertemuan ke-11 mengenai Business Model Canvas. Bisnis model didefinisikan sebagai suatu gambaran yang rasional terkait usaha organisasi dalam menciptakan, menghantarkan, dan menangkap nilai. Bisnis model memiliki 9 dimensi yang dikenal sebagai Business Model Canvas, Oswalder dan Pigneur 2010. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh pandangan dari para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Bisnis model selalu berhubungan dengan pendapatan, revenues, biaya cost, dan laba profit sebagai hasil implementasi strategi bisnis. Yang kedua, bisnis model terdiri dari kombinasi berbagai elemen yang unik yang menggambarkan tujuan, strategi, proses, teknologi, struktur penciptaan nilai bagi pelanggan agar organisasi mampu bersaing secara sukses pada suatu pasar bisnis tertentu. Yang ketiga, bisnis model merupakan suatu prototipe dari suatu kesatuan proses dan perilaku bisnis organisasi yang merupakan suatu strategi bisnis yang memiliki peluang sukses yang dapat dipertanggungjawabkan apabila diimplementasikan atau diterapkan. Yang keempat, bisnis model merupakan cara organisasi merencanakan untuk menghasilkan uang dalam jangka panjang. Yang kelima, bisnis model menggambarkan bagaimana bisnis diimplementasikan dan cara organisasi menghasilkan uang atau pendapatan. Beberapa keperluan model bisnis adalah 1. Terkait dengan komponen-komponennya, model bisnis memudahkan para perencana dan pengambil keputusan di perusahaan melihat hubungan logis antara komponen-komponen dalam bisnisnya, sehingga dapat dihasilkan nilai bagi konsumen dan nilai bagi perusahaan. Bila ternyata konsumen lebih memilih pesaing dibandingkan produk yang ditawarkan, perusahaan perlu untuk melihat kembali target pasar, kebutuhan, dan proporsi nilai saat ini dibandingkan dengan pesaing. Hal ini terkait juga dengan sumber daya yang dimiliki, serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Yang kedua, model bisnis dapat dipakai untuk membantu menguji konsistensi hubungan antar komponennya. Sebagai contoh, kalau sebuah restoran menawarkan masakan lezat yang disajikan secara berkelas dengan harga tinggi pada segmen pasar tertentu, harus dilihat siapa juru masaknya, seberapa canggih dia, dan seberapa terlatih para pramusaji yang melayani. Begitu juga dengan peralatan memasak, bahan baku yang digunakan, proses memasak dan menyajikan seterusnya. Komponen model bisnis meliputi 1. Siapa yang dilayani, 2. Apa yang ditawarkan, 3. Bagaimana menghasilkan produk, 4. Bagaimana cara menghasilkan uang atau laba, dan bagaimana membedakan dirinya secara strategis terhadap pesaing. Model bisnis ada bermacam-macam dan dibedakan atas 2 hal penting. Yang pertama adalah apa yang dijual, what it sells. Bisnis biasanya menjual kepemilikan atau ownership dari suatu aset. Konsumen yang membeli hal memiliki aset tersebut memperoleh hak untuk menggunakannya dengan hampir segala cara yang diinginkannya. Yang kedua adalah hak penggunaan aset. Konsumen membeli hak untuk menggunakan aset dalam periode waktu tertentu, tetapi memiliki orisinal. Aset tersebut tetap mempertahankan kepemilikannya dan dapat membatasi cara konsumen menggunakan asetnya. Ragam bisnis dapat memperjelas perusahaan merancang masing-masing komponen model bisnis serta hubungan di antara keempatnya. Misalnya, sebuah perusahaan konsultan kecantikan yang biasanya memberikan jasa konsultasi pada konsumen, kemudian melengkapi proporsi nilainya dengan memberikan produk-produk kecantikan yang memudahkan konsumen memenuhi kebutuhannya. Perusahaan ini menambah bisnis pendidikan ahli kecantikan dan memenuhi kebutuhan berbagai pusat keperawatan kecantikan.
Business model Canvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis, sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Model bisnis ini bisa diterapkan oleh semua jenis startup tanpa terbatas sektor usaha. Bisnis model Canvas adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual card yang terdiri dari 9 elemen. Model bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Elemen-elemen bisnis Canvas. Yang pertama, customer segments, segmentasi konsumen. Yang kedua, value proposition, proporsi nilai konsumen. 3. Channels saluran. Yang keempat, revenue streamers, sumber pendapatan. Yang kelima, key resource, sumber daya. Yang keenam, customer relationship, hubungan konsumen. Yang ketujuh, key activities, aktivitas yang dijalankan. Yang kedelapan, key partnership, kerjasama. Dan 9, cost structure, struktur biaya. Kesimpulannya, Business Model Canvas atau BMC adalah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat mudah dimengerti dan dipahami. BMC dapat digunakan untuk semua bisnis tanpa terbatas sektor usahanya. BMC sangat membantu untuk mempercepat proses analisis kekuatan dan kekurangan bisnis. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan, maka analisis kebutuhan dan profit dapat dilakukan dengan cepat. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.